Bab 411, Dia adalah Iblis. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bunuh mereka. Jin Yimu meraung marah sambil mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Tian. Setelah mendengar kata-kata Jin Yimu, semua anggota geng Hawk langsung siap menyerang Xiao Tian dan bawahannya. Karena Fujiyi dan yang lainnya mengira ini saat yang tepat untuk menyerang anggota geng Hawk, mereka berlari ke arah anggota geng Hawk dan mulai menyerang mereka. Uak. Suara beberapa orang menangis kesakitan bergema di halaman depan. Karena Fujiyi dan yang lainnya ahli dalam seni bela diri, mereka menghajar 10 orang dalam sekejap. Jin Yimu langsung berbalik setelah mendengar bawahannya menangis kesakitan. Ketika dia melihat 12 orang asing menyerang bawahannya, dia menggertakkan giginya. Jin Yimu akhirnya mengerti bahwa Xiao Tian telah membawa lebih dari 22 orang ke markasnya. Dan karena dia ceroboh, dia tidak menyadarinya. Dia pikir Xiao Tian akan menyerang mereka secara terbuka, tetapi dia salah. Sekarang setelah orang-orang Xiao Tian mengepung mereka, Jin Yimu akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Jin Yimu tahu bahwa ia harus membagi bawahannya menjadi 2 kelompok atau jika tidak, itu akan berakibat fatal bagi mereka karena ia tahu bahwa orang-orang yang menyerang mereka dari belakang adalah orang-orang yang ahli dalam seni bela diri. Jin Yimu menatap Ma Gen dan berkata, "Ma Gen, urus mereka." "Baiklah," Ma Gen menjawab sebelum menyerang Biyu dan yang lainnya. Jin Yimu langsung menghunus pedangnya dan meraung, "Serang pemimpin mereka." Karena mereka dikepung oleh musuh, Jin Yimu tahu bahwa mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi untuk bisa menang, mereka harus mengalahkan Xiao Tian segera. Mereka tidak hanya akan dapat membuat anggota geng Blue Eyes Lotus kehilangan semangat untuk bertarung jika mereka dapat mengalahkan Xiao Tian dengan cepat, tetapi bawahan Xiao Tian akan menyerah atau melarikan diri karena mengalahkan pemimpin adalah kunci untuk memenangkan perang. Karena alasan ini, ia memerintahkan bawahannya untuk menyerang Xiao Tian. Ketika Xiao Tian melihat anggota geng Hawk berlari ke arahnya, bibirnya melengkung membentuk seringai. "Kemarilah." Di kehidupan sebelumnya, Xiao Tian pernah terlibat perkelahian atau perang lebih dari 3 kali, jadi alih-alih merasa takut, darahnya mendidih karena kegembiraan. "Biyu, lindungi dia." Fujiyi merasa khawatir ketika melihat lebih dari 10 orang mencoba menyerang Xiao Tian. Meskipun Xiao Tian telah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seniman bela diri pedang, tetapi menurutnya, Xiao Tian masih belum berpengalaman dalam pertarungan sungguhan. Dia bahkan berpikir bahwa Xiao Tian lemah. Meskipun dia telah belajar seni bela diri, tetapi pertarungan jalanan berbeda dengan bertarung dengan sesama seniman bela diri. Karena alasan ini, Fujiyi sangat khawatir ketika lebih dari 10 orang ingin menyerang Xiao Tian karena dia yakin Xiao Tian akan terluka oleh mereka. "Aku akan menyerahkan mereka padamu." Biyu langsung berlari ke arah Xiao Tian. Misi utama mereka adalah melindungi Xiao Tian, jadi mereka harus melindunginya dengan cara apapun atau si Fei akan marah pada mereka nanti. Ketika Ma Gen menyadari bahwa Biyu ingin membantu Xiao Tian, dia segera menghalangi jalannya. "Aku tidak akan membiarkanmu." Namun, sebelum Ma Gen menyelesaikan kata-katanya, Fujiyi menendang kepalanya dengan keras, membuatnya terlempar ke udara. "Cepat dan selamatkan dia." Biyu menganggukkan kepalanya dan bergegas menuju Xiao Tian lagi. "Lindungi bos kita," teriak Chun Hua keras. Pada saat ini, Xiao Tian tidak bergerak sedikitpun. Bukannya dia tidak ingin menyerang mereka segera, tetapi dia ingin menunjukkan kepada mereka apa itu rasa takut. Gaya bulan teknik menghunus pedang upacara pertama. Xiao Tian mulai berkonsentrasi dan fokus pada musuhnya. Ketika anggota geng Hawk berada 1 meter dari Xiao Tian, ia mulai menggunakan teknik rahasianya. Mountain Splitter. Xiao Tian bergerak zigzag 4 kali sebelum akhirnya mengubah gerakannya menjadi pola X. Gerakannya cepat dan mematikan. *////. Setiap kali Xiao Tian mengayunkan katananya, darah musuhnya berhamburan ke udara. Sebagian darah musuhnya memercik ke wajah dan tubuhnya. Karena musuhnya bukan ahli bela diri, Xiao Tian membunuh 1 orang dalam setiap gerakannya. Itu tidak seperti pertempuran, sebaliknya, itu seperti pembantaian. Semua musuhnya tidak punya waktu untuk berteriak atau menghindar dan mereka langsung jatuh ke tanah mati. Semua musuhnya mati. Siapapun yang melihat Xiao Tian tercengang. Seolah-olah Xiao Tian bukan manusia, sebaliknya, ia tampak seperti dewa perang yang memasuki medan perang untuk membantai musuh-musuhnya. Keheningan. Dalam sekejap,
Hampir semua orang berhenti bertarung ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan Xiao Tian kepada musuh-musuhnya. Gerakan macam apa itu? Fujiyi terkejut ketika melihat Xiao Tian membunuh musuhnya dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Dia yakin bahwa dia tahu semua jenis seni bela diri, tetapi ketika dia melihat gerakan Xiao Tian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang karena dia tidak tahu jenis seni bela diri apa yang telah dipelajarinya. Dia belum pernah melihat gerakan seni bela diri yang begitu mematikan seperti miliknya. Gerakannya tidak hanya mematikan, tetapi juga cepat. Dia adalah, Biyu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena dia merasa sulit untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Selama ini, dia mengira Xiao Tian adalah seorang seniman bela diri yang tidak berpengalaman yang berpura-pura menjadi seniman bela diri yang ahli. Namun, ketika dia melihat gerakan mematikannya, dia tahu bahwa dia salah. Tidak heran dia berani bersikap seperti itu. Ternyata dia jago bela diri. Melihat jurus mematikan Xiao Tian, Biyu yakin bahwa Xiao Tian pernah bertarung dengan banyak orang di masa lalu. Tidak mungkin bagi petarung yang belum berpengalaman untuk membunuh musuh dalam setiap jurusnya. Bukan hanya jurusnya yang mematikan, dia juga tidak takut menghadapi lebih dari 10 orang sendirian. Semua bawahan Xiao Tian yang tadinya ingin melindunginya, tercengang melihat apa yang telah dilakukan Xiao Tian kepada musuh-musuhnya. Seperti Biyu, mereka juga meragukan bahwa Xiao Tian dulunya jago bela diri. Mereka hanya tidak menyangka bahwa bos besar mereka jago bela diri. Selama ini, mereka menuruti semua perkataannya karena memang pendiri mereka yang menyuruh. Mereka bahkan sempat berniat menyerangnya saat Xiao Tian pertama kali datang ke markas mereka karena menganggap Xiao Tian tidak pantas menjadi bos besar mereka. Melihat betapa mudahnya dia membunuh musuh-musuhnya, anggota geng Blue Eyes Lotus pun yakin bahwa Xiao Tian jauh lebih kuat dari mereka. Mereka tiba-tiba merasa beruntung karena tidak mencoba menyerangnya saat pertama kali dia datang ke markas mereka atau kalau tidak, mereka pasti sudah mati sekarang. Asteris takut, anggota geng Hawk, yang melihat apa yang telah dilakukan Xiao Tian kepada rekan satu geng mereka, mulai merasa takut kepadanya. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Tian akan terus membunuh orang tanpa mempedulikan akibatnya. Dia iblis. Adot aku tidak ingin melawannya. Dia bukan manusia, dia pasti iblis yang menyamar. Aku tidak ingin mati. Aku juga. Aku tidak ingin dibunuh olehnya. Aku tidak ingin bertarung lagi. Di hadapan kematian, wajar bagi manusia untuk merasa takut. Ketika anggota geng Hawk melihat rekan satu geng mereka tewas di tanah, keinginan mereka untuk bertarung langsung lenyap. Meskipun mereka sering berkelahi dengan orang lain, sangat jarang bagi mereka untuk membunuh lawan mereka. Yang terburuk adalah terbaring di rumah sakit selama beberapa bulan. Mereka hanya tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang akan membunuh orang dengan mudah. Tidak hanya itu, dia bahkan membunuh orang tanpa berkedip. Seolah membunuh orang adalah sesuatu yang biasa dia lakukan. Asteris jatuh. Karena ketakutannya, salah satu anggota geng Hawk tanpa sadar menjatuhkan senjatanya dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ketika dia melihat ekspresi mengerikan di wajah Xiao Tian, ekspresi ketakutan di dalam dirinya semakin membesar. Asteris jatuh. Dia langsung berlutut. Dia benar-benar tidak ingin melawan Xiao Tian. Meskipun dia adalah anggota geng, tetapi dia masih takut mati. Ketika Jin Yimu melihat bawahannya, dia berteriak dengan marah. Apa yang kalian lakukan? Bunuh dia. Balas dendam untuk saudara kita yang tewas saat melawannya. Bibir Xiao Tian melengkung membentuk seringai. Ya, benar. Ayo, mari kita lanjutkan pertarungan kita. Jin Yimu sangat marah saat melihat bawahannya. Mereka adalah anggota geng, jadi mereka tidak perlu takut mati. Bajingan, aku bilang, bunuh dia. Namun, tidak ada satupun bawahannya yang berani menyerang Xiao Tian. Adegan di mana Xiao Tian membantai sesama anggota geng masih terbayang jelas di benak mereka. Apa, kalian semua tidak ingin melawanku lagi? Dasar pengecut, ejek Xiao Tian. Jika kalian semua tidak ingin bertarung lagi, berlututlah di depanku. Asteris jatuhkan. Salah satu anggota geng Hawk lainnya berlutut. Ketika anggota geng Hawk lainnya melihat bahwa Fujiyi dan yang lainnya telah mengalahkan banyak anggota geng mereka, mereka tahu bahwa mereka akan kalah dalam perang. Anggota geng Hawk yang masih bisa bertarung hanya tersisa 15 orang. Sementara itu, tidak ada satupun anggota geng Blue Eyes Lotus yang terluka parah. Anggota geng Blue Eyes Lotus masih berjumlah 35 orang, jadi dengan hanya 15 orang,
mereka tahu bahwa hampir mustahil untuk memenangkan perang. Bukan hanya jumlah musuh mereka yang 2 kali lebih banyak dari mereka, tetapi banyak dari musuh mereka yang ahli dalam bertarung. Anggota geng Hawk mulai berpikir bahwa tidak ada gunanya bertarung lagi karena tidak ada gunanya. Jika mereka melawan mereka, ada kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa, jadi daripada kehilangan nyawa, mereka lebih suka menyerah. Salah satu anggota geng Hawk, yang takut pada Xiao Tian, berkata dengan gemetar, aku menyerah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jin Yimu menendang kepalanya, menyebabkan dia terlempar ke udara. Pengejut, Jin Yimu mengerti bahwa tidak ada gunanya meminta bawahannya untuk melawan Xiao Tian, jadi dia memutuskan untuk menyerang Xiao Tian sendiri. Mati, Jin Yimu mengayunkan pedangnya secara vertikal. Namun, Xiao Tian dapat menangkisnya dengan mudah. Saat Xiao Tian menangkis serangan Jin Yimu, dia melakukan tendangan tinggi. Karena seberapa cepat tendangan Xiao Tian, Jin Yimu tidak dapat menangkis atau menghindarinya, menyebabkan kepalanya tertendang. Dalam sedetik, Jin Yimu menyerang Xiao Tian lagi. Ia mengayunkan pedangnya ke segala arah, tetapi seperti sebelumnya, Xiao Tian mampu menangkis atau menghindarinya. Hal ini membuat Jin Yimu geram. Ia tidak menyangka bahwa ia tidak mampu mendaratkan serangan pada Xiao Tian. Meskipun Xiao Tian ahli dalam seni bela diri, tetapi ia adalah seorang seniman bela diri yang ulung. Biyu yang melihat pertarungan antara Xiao Tian dan Jin Yimu, segera berlari ke arah mereka karena ia ingin menolong Xiao Tian. Namun, Ma Suhe tiba-tiba muncul di depannya. Maaf Nona, tetapi aku tidak bisa membiarkanmu mengganggu pertarungan mereka. Ma Suhe tahu satu-satunya cara untuk memenangkan perang adalah dengan mengalahkan Xiao Tian segera. Jin Yimu adalah ahli bela diri yang berpengalaman dalam pertarungan, jadi dia yakin Jin Yimu akan mampu mengalahkan Xiao Tian nanti. Itu sebabnya dia harus menghalangi siapapun yang ingin mengganggu pertarungan mereka. Minggir, Biyu kesal ketika Ma Suhe tiba-tiba muncul di depannya. Tentu saja, dia tahu bahwa Jin Yimu adalah ahli bela diri. Itu sebabnya dia ingin membantu Xiao Tian. Meskipun Xiao Tian membunuh anggota geng Hawk dengan mudah, tetapi mereka bukanlah ahli bela diri. Kalian harus mengalahkanku terlebih dahulu jika ingin membantu pemimpin kalian. Meskipun lawannya adalah seorang wanita, Ma Suhe tidak meremehkannya karena dia tahu bahwa dia pandai bertarung. Karena Biyu harus mengalahkan Ma Suhe jika ingin membantu Xiao Tian, dia tidak punya pilihan selain melawan Ma Suhe. Biyu kemudian mengambil pisau dan melemparkannya ke arah Ma Suhe. Namun, Ma Suhe adalah seorang petarung yang berpengalaman, jadi dia dapat menghindarinya dengan mudah. Karena Fujiyi menduga lawan Biyu sangat ahli dalam bertarung, dia tahu bahwa dialah yang harus menolong Xiao Tian. Karena alasan ini, dia berlari ke arah Xiao Tian. Namun seperti Biyu, saat dia berlari ke arah Xiao Tian, Ma Gen tiba-tiba muncul di depannya. Wanita, tendanganmu kuat sekali. Sakit sekali, kata Ma Gen sambil menyentuh kepalanya. Namun, aku tidak akan ceroboh seperti sebelumnya. Jangan mencoba menolong pemimpinmu, karena aku tidak akan membiarkanmu mengganggu pertarungan mereka. Lawanmu adalah aku. Karena Fujiyi harus mengalahkan Ma Gen dengan cepat, dia meraih tonfa dan mulai menyerangnya. Saat orang-orang Lan Rouxi dan bawahannya ingin menolongnya, Xiao Tian berteriak, jangan ikut campur. Orang-orang Lan Rouxi dan bawahannya langsung menghentikan langkah mereka. Mereka tidak tahu mengapa Xiao Tian melarang mereka menolongnya. Ini adalah perang, bukan kompetisi, jadi tidak perlu bertarung secara adil. Hampir semua anggota geng Hawk kehilangan semangat bertarung, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah mengalahkan Jin Yimu dan perang akan berakhir setelah itu. Kenapa? Chun Hua tidak tahu apa yang ada di kepala Xiao Tian. Dengan mereka melawan Jin Yimu bersama-sama, akan lebih mudah dan cepat untuk mengalahkan Jin Yimu. Itu sebabnya dia ingin tahu mengapa Xiao Tian melarang mereka membantunya. Sudah kubilang jangan ikut campur. Xiao Tian yakin bahwa dia bisa mengalahkan Jin Yimu sendirian. Sudah lama sejak dia melawan lawan yang kuat, jadi dia ingin melawan Jin Yimu sendirian. Darahnya mendidih karena kegembiraan. Itu sebabnya dia tidak ingin siapapun membantunya. Hahaha, Jin Yimu tidak bisa menahan tawa ketika Xiao Tian melarang bawahannya untuk membantu Xiao Tian. Sebelumnya, ia takut kalau bawahan Xiao Tian akan membantu Xiao Tian dalam pertarungannya. Meskipun ia adalah seorang ahli bela diri, tetapi jika ia bertarung dengan banyak orang sekaligus, ia bisa kalah dalam pertarungan.
Tidak hanya banyak bawahan Xiao Tian yang ahli dalam pertarungan, tetapi ia juga sendirian saat itu. Meskipun ia bisa mengalahkan beberapa bawahan Xiao Tian sendirian, ia akan kalah dalam pertarungan karena kelelahan nantinya. Dalam pandangannya, Xiao Tian adalah orang bodoh. Itulah sebabnya Jin Yimu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Xiao Tian mengerti apa yang ada di kepala Jin Yimu. Jangan salah paham. Alasan mengapa aku melarang mereka untuk membantuku adalah karena aku dapat mengalahkanmu dengan cepat. Hahaha, Jin Yimu tertawa. Apakah kau pikir aku selemah bawahanku? Hahaha, kau akan tahu seberapa lemah dirimu nanti. Xiao Tian kemudian mempersiapkan diri karena ia ingin menggunakan jurus rahasia pertama lagi. Ketika Jin Yimu memperhatikan ekspresi wajah Xiao Tian, ia tahu bahwa Xiao Tian ingin menggunakan jurus rahasianya lagi. Hei, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan jurus rahasiamu? Memang benar jurus rahasiamu itu mematikan, tetapi aku pernah melihat jurusmu sebelumnya, jadi jurus itu tidak berguna bagiku karena aku tahu cara menghindarinya. Seperti yang dikatakan Jin Yimu, saat Xiao Tian menggunakan jurus rahasia pertamanya, Jin Yimu mampu menghindarinya. Tentu saja, Xiao Tian berhasil melukainya. Namun, itu hanya luka ringan sehingga ia masih bisa melawan Xiao Tian. Sepertinya aku tidak bisa mengalahkannya dengan jurus rahasia pertama. Xiao Tian berpikir dalam hati. Saat ini, Xiao Tian tahu bahwa ia harus menggunakan jurus rahasia kedua. Namun, karena ia masih belum menguasainya, ia tidak tahu apakah ia bisa mengalahkan Jin Yimu dengan jurus itu atau tidak. Tiba-tiba sebuah kenangan dari kehidupan masa lalunya muncul di kepalanya. Chen, percayalah pada dirimu sendiri. Jangan pernah ragu, terutama dalam pertarungan. Guru bela diri di kehidupan masa lalunya memberinya nasihat. Saat kau ragu-ragu, saat itulah kau akan menjadi lemah. Dengan mengingat hal itu, Xiao Tian memutuskan untuk menggunakan jurus rahasia kedua. Dia tahu bahwa dia masih belum menguasainya, tetapi dia yakin bahwa dia bisa menguasainya sekarang. Apa, kau ingin menggunakan jurus yang sama lagi? Pada saat ini, Jin Yimu mengira Xiao Tian ingin menggunakan jurus rahasia pertama lagi. Itulah sebabnya dia tertawa lagi. Xiao Tian menghela napas dan mulai fokus pada Jin Yimu. Pedang gaya bulan teknik menggambar, upacara kedua, pemecah bumi. Xiao Tian mulai bergerak secara zigzag 5 kali sebelum akhirnya, dia mengubah gerakannya menjadi pola X dan menyelesaikannya dengan pola O. Karena jurus rahasia pertama dan kedua memiliki gerakan yang hampir sama, Xiao Tian hanya mampu melukai Jin Yimu beberapa kali. Tidak cukup, ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Aku harus bergerak lebih cepat dan membuat seranganku lebih mematikan. Saat Xiao Tian menggunakan jurus rahasia kedua, gerakannya tiba-tiba menjadi lebih cepat dan serangannya juga menjadi lebih mematikan. Pada saat ini, Xiao Tian akhirnya menguasai jurus rahasia kedua. Hal ini membuat Jin Yimu tidak bisa tersenyum lagi. Dia pikir itu adalah jurus rahasia yang sama, tetapi dia salah. Dia benar-benar salah. Karena lebih mematikan daripada jurus rahasia pertama, Jin Yimu akhirnya tidak bisa menghindarinya lagi. Luka-luka yang didapatnya sebelumnya, juga semakin parah. Darah keluar dari pipi, tangan, dada, dan kakinya. Meskipun dia telah menghindari serangan Xiao Tian yang ditujukan ke area fatal, dia tidak bisa berdiri lagi karena kakinya terluka parah. Aku tidak menyangka akan kalah darimu. Jin Yimu berkata, itu karena kamu lebih lemah dariku. Xiao Tian langsung menjawab. Mendengar perkataan Xiao Tian, Jin Yimu menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak suka mengakuinya, tetapi apa yang dikatakan Xiao Tian memang benar. Jika dia lebih kuat dari Xiao Tian, maka Xiao Tianlah yang akan tergeletak di tanah, bukan dia. Pada saat ini, Biyu dan yang lainnya juga telah mengalahkan lawan mereka. Dan sekali lagi, mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Xiao Tian telah mengalahkan Jin Yimu. Aku tidak menyangka dia akan mengalahkan Jin Yimu. Fu Ji, yang berada di sisi kanan Biyu, berbicara dengan tiba-tiba. HMF, hanya Jin Yimu, aku juga bisa mengalahkannya. Karena Xiao Tian berada jauh darinya, Biyu mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Apakah kamu masih marah padanya? Fu Ji bertanya. Alih-alih menjawab, Biyu mengatakan sesuatu yang lain. Aku tidak tahu apa yang dilihat pemimpin dalam dirinya. Sebenarnya, aku juga ingin tahu tentang itu. Fu Ji langsung menjawab. Sebenarnya,
Semua bawahan si Fei ingin tahu apa yang membuat pemimpin mereka jatuh cinta pada pemuda seperti Xiao Tian. Mereka menganggap Xiao Tian tidak pantas menjadi pacar pemimpin mereka karena pemimpin mereka adalah orang yang luar biasa. Meskipun Xiao Tian adalah pemuda yang tampan, tetapi masih banyak orang yang lebih tampan darinya. Mereka percaya bahwa tidak akan sulit bagi pemimpin mereka untuk menemukan pria yang lebih tampan dari Xiao Tian. Namun, karena pemimpin mereka telah memilih Xiao Tian sebagai pacarnya, mereka tidak berani mempertanyakannya, atau si Fei akan menghukum mereka nanti. Ya, kita menang. Haha, kita lebih kuat dari geng Hawk sekarang. Bos besar kita luar biasa. Ya, dia bahkan mengalahkan Jin Yimu sendirian. Sekarang kita bukan geng terlemah lagi. Satu persatu, anggota geng Blue Eyes Lotus mengungkapkan kebahagiaan mereka. Mereka tidak hanya memenangkan perang, tetapi tidak ada dari mereka yang terluka parah. Seolah-olah mereka tidak datang ke markas geng Hawk untuk berperang dengan mereka, tetapi untuk menggertak mereka. Sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi di masa lalu. Setiap kali mereka berperang dengan geng lain, banyak dari mereka selalu berakhir dengan luka parah. Itu adalah pertama kalinya mereka memenangkan perang tanpa mengalami luka parah. Chunhua berjalan ke arah Xiao Tian dan bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ikat mereka semua dan ambil semua harta benda mereka. Adalah hal yang wajar bagi pemenang untuk mengambil semua harta milik yang kalah. Jadi Xiao Tian ingin mengambil semua harta benda mereka. Itu tidak hanya akan membuat mereka lebih kaya dan kuat, tetapi juga akan mencegah mereka menjadi geng yang kuat lagi. Dengan mereka mengambil semua harta benda mereka, itu akan membuat geng Hawk menjadi lemah dan sulit untuk membangun kembali geng mereka. Baiklah, jawab Chunhua sebelum menyuruh yang lain mengambil semua harta milik geng Hawk. Apa yang ingin kau lakukan padanya, Tuan? Fuji bertanya ketika dia berada di samping Xiao Tian. Hanya ada satu hasil bagi seseorang yang berani mencoba menculik keluargaku. Xiao Tian langsung menjawab, satu hasil. Fuji tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Xiao Tian. Kau ingin membunuhnya, benar. Alasan Xiao Tian ingin membunuh Jin Yimu adalah karena dia tidak ingin Jin Yimu menjadi ancaman di masa depan. Tapi tidak sekarang. Aku ingin memberinya pelajaran karena berani mencoba menculik keluargaku. Fuji dan Biyu menatap Xiao Tian dengan saksama. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Tian masih ingin membunuh orang. Apakah kau tidak takut polisi akan mengetahui semuanya? Fuji bertanya. Aku punya cara untuk menyembunyikannya. Ayahnya di kehidupan sebelumnya telah mengajarinya banyak cara untuk menyembunyikan kejahatan mereka seperti mengubur atau membakar mereka. Itulah sebabnya dia tidak takut membunuh orang. Apa itu? Fuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau tidak perlu tahu. Xiao Tian langsung menjawab. Ayo kembali ke markas geng Blue Eyes Lotus. Karena Xiao Tian tidak ingin memberitahunya, Fuji tidak bertanya lagi. Setelah Chunhua dan yang lainnya selesai mengambil semua harta milik geng Hawk seperti sertifikat kepemilikan dan yang lainnya, mereka kembali ke markas geng Blue Eyes Lotus. Tentu saja, mereka membawa semua anggota geng Hawk ke markas mereka karena Xiao Tian tiba-tiba ingin menjadikan mereka budak mereka. Setelah mereka sampai di markas, Chunhua memberitahu bawahannya, taruh mereka di penjara rahasia. Dimengerti, bawahan Chunhua menjawab serempak. Di belakang markas mereka, ada penjara rahasia di ruang bawah tanah. Itu adalah tempat untuk menyiksa atau memenjarakan musuh-musuh mereka. Tuan Muda Xiao, kami akan pergi sekarang. Karena pekerjaan mereka sudah selesai, orang-orang Lan Ruoxi ingin segera kembali sehingga mereka bisa menjaga bar lagi. Terima kasih telah membantuku, saudara-saudara. Xiao Tian menjawab, tolong beritahu Nona Lan bahwa aku akan mengunjunginya besok. Baiklah, orang-orang Lan Ruoxi segera pergi. Tuan, kami juga akan pergi, karena Xiao Tian sudah tidak dalam bahaya lagi. Fuji dan Biyu merasa tidak ada gunanya tinggal di markas geng Blue Eyes Lotus. Itulah sebabnya mereka juga ingin pergi. Baiklah, sebagai tanda terima kasih, aku akan memberikan kalian berdua bonus bulan ini, dan kalian berdua juga bisa libur besok. Karena Fuji dan Biyu telah menolongnya, Xiao Tian memutuskan untuk memberi mereka hadiah. Dia bukan tipe orang yang melupakan pertolongan orang lain. Jika orang lain menolongnya, dia akan selalu mengingatnya, begitu pula sebaliknya, jika ada orang lain yang mencoba mengganggunya, dia tidak akan melupakan mereka. Terima kasih, Tuan. Fuji dan Biyu tidak menyangka Xiao Tian akan memberi mereka hadiah.
Meskipun mereka baik-baik saja jika Xiao Tian tidak memberi mereka hadiah, tetapi mereka tidak akan menolaknya jika dia ingin memberi mereka hadiah. Setelah itu, Biyu dan Fu Jiyi pergi setelah semua bawahannya berkumpul di ruangan itu. Xiao Tian berkata, ayo kita pergi ke keluarga Hong. Meskipun mereka baru saja selesai berperang dengan geng Hawk, Xiao Tian ingin segera pergi ke keluarga Hong. Xiao Tian tidak ingin memberi keluarga Hong kesempatan untuk melarikan diri atau menyewa geng lain karena itu akan buruk bagi mereka nantinya. Xiao Tian yakin bahwa keluarga Hong masih belum tahu bahwa mereka telah menghancurkan geng Hawk, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk pergi ke rumah mereka. Dimengerti, Chun Hua juga memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Tian. Dalang dibalik semuanya adalah keluarga Hong, jadi mereka harus segera memberi mereka pelajaran. Dan karena tidak ada anggota geng Blue Eyes Lotus yang terluka parah, mereka semua ingin pergi ke keluarga Hong. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa semua bawahannya ingin mengikutinya, dia segera berkata, kalian semua tidak perlu mengikutiku. 10 dari kalian mengikutiku, dan sisanya tinggal di sini. Awasi geng Hawk. Kemudian Xiao Tian dan 10 bawahannya pergi ke keluarga Hong. Tanda hubung 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 tanda hubung. Distrik Wanhui, rumah keluarga Hong. Saat ini, ada 4 orang yang sedang duduk di sofa di ruang tamu, Hong Guanji, Hong Jun, Hong Duan, dan Yi Yi. Karena mereka telah menyewa geng Hawk untuk menangani Xiao Tian, mereka yakin bahwa nasib Xiao Tian akan berada di tangan mereka nanti. Aku benar-benar tidak sabar untuk menyiksa Xiao Tian. Hong Jun yang membenci Xiao Tian sampai ke tulang berkata sambil mengepalkan tinjunya. Karena geng Hawk lebih kuat daripada geng Blue Eyes Lotus, Hong Jun yakin bahwa Jin Yimu akan membawa Xiao Tian kepadanya besok. Jangan khawatir, nak, kami akan membiarkanmu menyiksa Xiao Tian sesuka hatimu nanti. Yi Yi juga sangat membenci Xiao Tian sampai ke tulang. Karena Xiao Tian telah mengambil setengah dari kekayaan mereka, status keluarga mereka bukan lagi keluarga kelas atas. Karena keluarga mereka telah menjadi keluarga kelas menengah, semua teman-temannya mengejeknya setiap kali mereka bertemu. Karena alasan ini, kebenciannya terhadap Xiao Tian semakin membesar dari hari ke hari. Xiao Tian tidak hanya mengambil setengah dari kekayaan keluarga mereka, tetapi dia juga membuat mereka kehilangan martabat. Sekarang setelah semua teman-temannya tahu bahwa status keluarga mereka bukan lagi keluarga kelas atas, mereka tidak ingin berteman dengannya lagi karena, di mata mereka, dia tidak lagi pantas menjadi teman mereka. Karena seberapa besar kebenciannya terhadap Xiao Tian, dia bahkan berencana untuk menyiksanya juga. Saat ini, Hong Guanji dan Hong Duan hanya menatap Hong Jun dan Yi Yi. Tentu saja, mereka juga membenci Xiao Tian karena Xiao Tian adalah sumber semua masalah dalam keluarga mereka. Hong Jun menatap ibunya dan berkata, Ibu, mari kita siksa dia bersama-sama nanti. Baiklah, jawab Yi Yi sambil menganggukkan kepalanya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Bagaimana? Tanya Xiao Tian. Bawahannya, yang baru saja kembali dari menyelidiki rumah keluarga Hong, mulai menjelaskan semuanya. Saat ini, Xiao Tian dan bawahannya berada di dekat rumah keluarga Hong. Mereka tidak langsung membobol rumah mereka karena ingin tahu berapa banyak orang yang menjaga rumah mereka. Dan seperti dugaan Xiao Tian, keluarga Hong menambah jumlah pengawal mereka. Dulu, mereka hanya memiliki 7 pengawal dan 2 orang satpam. Sekarang mereka memiliki 4 orang satpam dan 15 pengawal. 2 pengawal berdiri di pintu depan sementara yang lain berpatroli di rumah. Saat ini, Xiao Tian bimbang apakah mereka harus segera membobol rumah mereka atau menyerang para pengawal dan satpam secara diam-diam terlebih dahulu. Namun, karena rumah mereka dikelilingi oleh pagar tembok setinggi 2,5 meter, akan sulit untuk melompati pagar tembok. Apa yang harus kita lakukan, bos? Tanya Chun Hua. Haruskah kita membobol rumah mereka dan menyerang mereka secara terbuka atau mencoba memanjat pagar tembok? Ayo kita panjat pagar tembok. Setelah berpikir beberapa detik, Xiao Tian merasa lebih baik memanjat pagar tembok karena setelah memanjat pagar tembok, mereka bisa menyerang pengawal dan petugas keamanan secara diam-diam. Baiklah, Chun Hua dan yang lainnya segera berjalan menuju pagar tembok. Karena pagar tembok itu cukup tinggi, Chun Hua segera berjalan menuju tembok dan meletakkan tangannya di atasnya. Tuan, Anda bisa memanjat pagar tembok terlebih dahulu. Tidak perlu.
Xiao Tian meletakkan katananya di belakang punggungnya dan berjalan menuju sisi seberang pagar tembok. Apa yang sedang dia lakukan? Para bawahannya penasaran mengapa Xiao Tian tiba-tiba berjalan menuju sisi seberang pagar tembok. Ketika mereka melihat Xiao Tian hendak berlari menuju pagar tembok, mereka semua terkejut. Tunggu, apakah dia ingin memanjat pagar tembok tanpa bantuan kita? Xiao Tian segera berlari menuju pagar tembok. Ketika dia hendak menabrak pagar tembok, dia melompat dan meletakkan kakinya di pagar tembok. Xiao Tian segera bangkit dan meraih bagian atas pagar tembok. Semua bawahannya tercengang saat melihat Xiao Tian berhasil memanjat pagar tembok sendirian. Sebelumnya, mereka mengira harus membantu Xiao Tian memanjat pagar tembok, tetapi ternyata mereka salah karena Xiao Tian bisa memanjat pagar tembok sendirian. Setelah Xiao Tian menyadari tidak ada pengawal di sekitar mereka, ia langsung melompat turun dari pagar tembok. Cepat dan panjat pagar tembok. Chunhua dan yang lainnya segera memanjat pagar tembok, halaman belakangnya luas, dengan kolam renang dan beberapa pohon di dalamnya. Xiao Tian dan anak buahnya bersembunyi di balik pepohonan dan menunggu para pengawal itu mendekat. Tak lama kemudian, 4 pengawal berjalan ke arah mereka. Xiao Tian menatap anak buahnya dan berkata dengan suara pelan, "Bersiaplah untuk menyerang mereka." Semua anak buahnya menganggukkan kepala. Saat para pengawal sudah dekat dengan mereka, mereka langsung menyerang para pengawal itu. Karena serangan itu dilakukan secara tiba-tiba, para pengawal itu tak sempat melawan. Karena itulah, anak buah Xiao Tian dapat melumpuhkan mereka dalam sekejap. Tak lama kemudian, 3 pengawal lainnya berjalan ke arah mereka. Dan seperti sebelumnya, mereka dapat melumpuhkan mereka dalam sekejap lagi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Xiao Tian dan anak buahnya dapat mengalahkan 13 pengawal dan semua satpam, jadi hanya tersisa 2 pengawal. Karena kedua pengawal itu terus menjaga pintu, Xiao Tian dan anak buahnya memutuskan untuk menyerang mereka. Ketika para pengawal itu melihat Xiao Tian dan anak buahnya, mereka langsung berkata, "Siapa kau?" Namun, sebelum para pengawal itu menyelesaikan perkataan mereka, Xiao Tian dan anak buahnya menyerang mereka. Dan seperti sebelumnya, mereka dapat menjatuhkan mereka dalam sekejap lagi. Bibir Xiao Tian melengkung membentuk seringai. Sekarang setelah mereka mengurus para pengawal dan petugas keamanan, nasib keluarga Hong ada di tangannya. Kali ini, Xiao Tian tidak berniat memaafkan keluarga Hong seperti di masa lalu karena dia tahu bahwa keluarga Hong akan mencoba menyerangnya jika dia membiarkan mereka pergi lagi. "Ayo masuk." Xiao Tian menendang pintu dan memasuki rumah bersama anak buahnya. "Siapa itu?" Hong Guanji berteriak dengan marah. "Hai, kita bertemu lagi, keluarga Hong." Jawab Xiao Tian. Hong Guanji, Hong Jun, Hong Duan, dan Yi Yi tercengang saat melihat Xiao Tian dan bawahannya. Mereka merasa sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Geng Elang tidak hanya tidak menghancurkan geng Xiao Tian, tetapi mereka bahkan membiarkan Xiao Tian datang ke rumah mereka. Yang paling mengejutkan mereka adalah Xiao Tian masih hidup dan sehat. Hal ini membuat mereka marah pada geng Elang. Geng Elang mengatakan bahwa mereka akan menangani Xiao Tian sesegera mungkin. Mereka tidak menyangka bahwa geng Elang akan berbohong kepada mereka. Si brengsek Jin Yimu itu. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Mengapa dia belum mengurus Xiao Tian? Dia bahkan membiarkan Xiao Tian datang ke rumahku. Hong Guanji menggertakkan giginya. Karena Xiao Tian ada di depannya, dia tahu bahwa Xiao Tian telah mengalahkan pengawal dan penjaga keamanannya. Setelah mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka lagi, Hong Guanji tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi di wajah mereka, bibirnya melengkung menjadi seringai. "Kenapa? Apakah kalian semua kecewa melihatku? Kenapa kalian masih baik-baik saja?" Karena Hong Jun ingin tahu mengapa Xiao Tian tidak terjadi apa-apa, dia memutuskan untuk bertanya. "Tentu saja, itu karena aku selalu menjaga diriku sendiri." Xiao Tian langsung menjawab, "Oh, tunggu, aku yakin kalian semua ingin tahu mengapa geng Hawk masih tidak melakukan apapun padaku, kan?" Bawahan Xiao Tian tertawa melihat ekspresi mereka. Mereka benar-benar ingin mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan geng Hawk, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. "Karena aku telah menghancurkan geng Hawk," kata Xiao Tian sambil tertawa. "Apa?" Hong Jun, Hong Guanji, Hong Duan, dan Yi Yi berkata dengan heran. "Jangan berbohong kepada kami," Hong Jun berbicara. Tentu saja, mereka tidak percaya kata-kata Xiao Tian.
Geng Hawk lebih kuat dari geng Blue Eyes Lotus, jadi mustahil bagi mereka untuk menghancurkan geng Hawk. Oh, kamu tidak percaya padaku. Xiao Tian sudah menduga bahwa mereka tidak akan mempercayainya dengan mudah. Aku tahu geng Hawk lebih kuat dari gengku, tapi itu dulu karena sekarang, kita jauh lebih kuat dari mereka. Kalau geng Hawk lebih kuat dari gengku, mana mungkin aku bisa berdiri di depan kalian semua. Mereka mulai memikirkan perkataan Xiao Tian dengan serius. Kalau memang geng Hawk lebih kuat dari geng Blue Eyes Lotus, mustahil Xiao Tian muncul di depan mereka karena Jin Yimu sudah mengatakan bahwa mereka akan berhadapan dengan Xiao Tian hari ini. Karena Xiao Tian yang muncul di depan mereka, itu artinya geng Blue Eyes Lotus memang sudah menghancurkan. Geng Hawk, rasa takut yang amat sangat tiba-tiba muncul dalam diri mereka. Mereka tidak menyangka kalau geng Hawk akan kalah dari geng Blue Eyes Lotus. Karena banyak orang mengatakan bahwa geng Hawk lebih kuat daripada geng Blue Eyes Lotus, mereka mengira geng Hawk dapat menghancurkan geng Xiao Tian dan menangkapnya, tetapi mereka salah. Hong Guanji, Hong Jun, Hong Duan, dan Yi Yi saling memandang. Saat ini, mereka sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dari Xiao Tian. Mereka tahu jika mereka jatuh ke tangan Xiao Tian, dia akan menyiksa mereka nanti. Namun, karena tidak ada dari mereka yang bisa bela diri dan Xiao Tian juga datang dengan bawahannya, mereka tahu bahwa hampir mustahil untuk melarikan diri darinya. Mengapa kalian semua diam saja? Aku tahu kalian semua ingin menangkapku. Mengapa kalian tidak melakukannya sekarang? Aku bahkan berdiri di depan kalian sekarang. Xiao Tian sangat menyukainya ketika dia melihat ekspresi putus asa di wajah mereka. Karena status keluarga mereka adalah keluarga kelas atas di masa lalu, mereka selalu memandang rendah orang lain. Sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sangat memuaskan melihat ekspresi mereka. Hong Guanji tiba-tiba teringat bahwa dia meletakkan pistol di bawah meja pada sore hari. Meskipun tidak cukup untuk membunuh mereka semua, setidaknya dia bisa membunuh Xiao Tian menggunakan pistol. Dia yakin jika dia berhasil menembak Xiao Tian dengan pistol, mereka bisa melarikan diri darinya. Xiao Tian adalah pemimpin geng Blue Eyes Lotus, jadi jika sesuatu terjadi pada Xiao Tian, bawahannya akan segera mengkhawatirkannya dan mengabaikan mereka. Pada saat itu, mereka bisa segera melarikan diri dari mereka. Selama mereka bisa melarikan diri dari Xiao Tian, mereka bisa mencoba membunuhnya lagi di masa depan. Karena alasan ini, Hong Guanji berjongkok dan meraih pistol. Tanpa menunggu sedetik pun, dia mengarahkan pistol ke arah Xiao Tian dan berkata, "Mati." Namun, sebelum Hong Guanji bisa menembakkan pistol, Xiao Tian telah mengayunkan katananya. Asteris ayunkan. Karena jarak antara Xiao Tian dan Hong Guanji tidak jauh, Xiao Tian berhasil memotong tangan kanan Hong Guanji sebelum dia bisa menembakkan pistol. Hong Guanji berteriak kesakitan. Pistol itu jatuh ke lantai bersama dengan tangan kanan Hong Guanji. Hong Guanji segera menekan lengan kanannya menggunakan tangan kirinya. Namun, darah masih belum berhenti mengalir dari lengan kanannya. Tentu saja, Xiao Tian segera meraih pistol itu karena dia takut mereka akan mengambil pistol itu jika dia tidak segera memegang pistol itu. Ayah, Hong Jun dan Hong Duan khawatir ketika mereka tahu bahwa Xiao Tian telah memotong tangan kanan ayah mereka. Sayang, wajah Yi Yi menjadi pucat ketika dia melihat darah keluar dari tangan kanannya. Itu harga karena mencoba membunuhku. Sebenarnya, Xiao Tian telah menebak bahwa Hong Guanji menyembunyikan senjata di dekatnya. Keluarga Hong dulunya adalah keluarga kelas atas, jadi dia yakin setidaknya mereka punya satu senjata. Itulah sebabnya Xiao Tian tidak lengah sejak dia memasuki rumah mereka. Beraninya kau memotong tangan kanan ayahku. Hong Jun tidak bisa menahan emosinya dan berlari ke arah Xiao Tian. Namun, sebelum dia bisa mengenai wajah Xiao Tian menusuk bagian tengah tubuh Hong Jun dengan katananya. Meskipun ada senjata di tangannya, Xiao Tian memutuskan untuk tidak menggunakannya karena suara senjata itu bisa menarik perhatian orang. Itulah sebabnya Xiao Tian menggunakan katananya untuk menyerang Hong Jun. Asteris batuk, Hong Jun jatuh ke lantai, dan darah keluar dari mulutnya. Dia melihat kaus putihnya yang telah berubah menjadi merah. Kakak, Hong Duan berlari ke arah kakak laki-lakinya. Sebenarnya, Hong Duan terkejut ketika Hong Jun mencoba menyerang Xiao Tian sebelumnya. Dia ingin menghentikan Hong Jun, tetapi sudah terlambat. Seperti ayah seperti anak, kalian berdua bodoh.
Xiao Tian tidak tahu apa yang ada di kepala Hong Jun ketika Hong Jun mencoba menyerangnya tadi. Hong Jun seharusnya tahu bahwa tidak ada gunanya menyerangnya dengan tangan kosong karena Xiao Tian memegang katana di tangannya. Xiao Tian kemudian melihat ke arah bawahannya dan berkata, bawa mereka ke markas kita. Karena mereka tidak bisa melawan Xiao Tian dan bawahannya, Yi dan yang lainnya tidak melawan ketika bawahan Xiao Tian ingin membawa mereka ke markas geng Blue Eyes Lotus bab 416 Hiduplah geng teratai es biru. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika mereka sampai di markas, Xiao Tian langsung berkata, beri mereka pertolongan pertama karena aku masih tidak ingin mereka mati. Alasan Xiao Tian memerintahkan bawahannya untuk merawat Hong Guanji dan Hong Jun adalah karena ia ingin mengambil harta keluarga mereka nanti. Tidak akan mudah untuk mengambil harta mereka jika Hong Guanji dan Hong Jun meninggal. Itulah sebabnya ia memerintahkan bawahannya untuk memberikan pertolongan pertama kepada mereka. Karena masih pukul 8 malam, Xiao Tian berpikir akan lebih baik untuk membuat bawahannya rileks. Chunhua, beli makanan dan minuman. Ayo kita berpesta kecil sekarang. Apa, pesta? Salah satu bawahan Xiao Tian berbicara. Bos, Anda ingin mengadakan pesta sekarang? Ya, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Kalian semua telah membantuku menghancurkan geng Hawk dan menangkap keluarga Hong, jadi ini adalah hadiah kecil dariku. Jangan khawatir, aku akan menghadiahi kalian semua lagi nanti. Kita akan berpesta sekarang. Hidup bos kita. Ya, aku suka pesta. Aku juga suka pesta. Bukan hanya kalian berdua, tapi aku yakin semua orang juga suka pesta. Wajah Xiao Tian tersenyum saat melihat ekspresi di wajah mereka. Dia tidak menyangka bisa membuat bawahannya senang hanya dengan berpesta. Meskipun mereka anggota geng, mereka tetap manusia, jadi wajar saja jika mereka suka berpesta. Pikir Xiao Tian dalam hati. Kemudian Chunhua dan 5 orang lainnya pergi membeli makanan dan minuman. Bawahan Xiao Tian yang lain segera menyiapkan tempat agar mereka bisa langsung berpesta saat Chunhua kembali ke markas mereka. Setelah selesai menyiapkan semuanya, mereka menunggu dengan sabar. 30 menit kemudian, Chunhua dan yang lainnya kembali ke markas mereka. Senyum langsung muncul di wajah mereka saat melihat Chunhua dan yang lainnya. Karena ingin segera memulai pesta, mereka membantu Chunhua menyiapkan makanan dan minuman. Setelah menyiapkan semuanya, mereka tidak langsung makan, sebaliknya, mereka menatap Xiao Tian. Sudut bibir Xiao Tian berkedut saat melihat mereka. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa mereka ingin dia memberikan pidato sebelum mereka makan bersama. Pada saat ini, Xiao Tian tidak tahu apa yang harus dia katakan kepada mereka karena ini adalah pertama kalinya baginya menjadi pemimpin geng. Sial, apa yang harus aku katakan di saat seperti ini? Namun, karena bawahannya ingin dia berpidato, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Hari ini, kita berhasil menghancurkan geng Hawk. Dengan ini, geng lain akan tahu bahwa geng Blue Eyes Lotus bukan geng terlemah lagi. Tapi ini baru permulaan. Meskipun kita belum menjadi geng terkuat, tetapi suatu hari nanti aku akan membuat geng kita menjadi geng terkuat di Shanghai. Aku akan membuat geng lain gemetar ketakutan setiap kali mereka mendengar nama geng kita. Kita akan mengambil kembali kejayaan masa lalu kita dan menjadi geng terkuat di Shanghai. Meskipun Xiao Tian tahu alasan mereka bisa memenangkan perang melawan geng Hawk adalah karena orang-orang Lan Ruoxi, Biyu dan Fuji telah membantu mereka, tetapi kemenangan tetaplah kemenangan. Xiao Tian mengangkat lengan kanannya dan berteriak, hidup geng Blue Eyes Lotus. Apa-apaan yang aku katakan? Xiao Tian tiba-tiba merasa malu setelah mengatakan itu. Namun, dia benar-benar berniat membuat gengnya lebih kuat karena dia tahu bahwa dia akan membutuhkan gengnya lagi di masa depan. Jika gengnya lemah, mimpinya akan sulit tercapai karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menjadi orang terkaya tanpa bantuan gengnya. Hidup geng Blue Eyes Lotus. 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 Satu persatu, anggota geng Blue Eyes Lotus mengikuti kata-katanya. Ayo makan sekarang. Xiao Tian tahu jika dia tidak mengatakannya, bawahannya tidak akan mulai memakan makanannya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, bawahannya mulai memakan makanannya. Bos, Anda sangat keren saat menggunakan jurus rahasia Anda. Salah satu bawahannya berkata dengan tiba-tiba. Benar sekali, bos. Apa nama jurus itu? Bos,
bisakah Anda mengajari saya jurus itu? Ajari saya juga, bos. Saya ingin mempelajari jurus keren itu. Bawahannya terkejut ketika mereka melihat jurus rahasia Xiao Tian sebelumnya. Ketika mereka melihatnya, mereka tiba-tiba ingin mempelajarinya. Tentu saja, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memaksa Xiao Tian untuk mengajari mereka jurus rahasia itu. Namun mereka tetap berharap Xiao Tian akan mengajarkan jurus rahasia itu kepada mereka. Nama ilmu bela diri yang selama ini kupelajari adalah ilmu bela diri pedang bulan. Karena para bawahannya ingin tahu nama ilmu bela diri yang selama ini dipelajarinya, ia pun memutuskan untuk memberi tahu mereka. Semua bawahannya terkejut mendengar perkataan Xiao Tian. Sebelumnya, Xiao Tian tidak mau memberi tahu mereka nama ilmu bela diri yang selama ini dipelajarinya. Mereka hanya tidak menyangka Xiao Tian akan memberi tahu mereka. Tentu saja, mereka senang karena akhirnya mereka tahu nama ilmu bela diri yang dipelajari Xiao Tian. Saya belum pernah mendengarnya. Saya juga. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Aku tidak tahu ada seni bela diri yang bernama seni bela diri pedang bulan. Xiao Tian sudah menduga mereka akan mengatakan hal seperti itu karena dia yakin tidak ada seni bela diri yang bernama seni bela diri pedang bulan dalam kehidupannya saat ini. Di masa depan, aku akan mengajarkanmu seni bela diri ini, tetapi kamu tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain. Bos, tidak bisakah kamu mengajarkan kami besok? Ya, bos, ajari kami seni bela diri itu besok. Kami juga ingin menjadi kuat sepertimu, bos. Ada alasan mengapa aku tidak bisa mengajarkanmu besok. Xiao Tian masih belum menguasai semua jurus rahasia, jadi dia tidak ingin mengajarkannya karena dia bisa membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai jurus rahasia tersebut. Jangan khawatir, aku akan mencari seniman bela diri yang kuat untuk mengajarimu di masa depan. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Meskipun mereka kecewa karena Xiao Tian tidak ingin mengajarkan seni bela dirinya kepada mereka besok, mereka tidak memaksanya. Baiklah, mari kita lanjutkan makannya. Xiao Tian berbicara. Malam itu, Xiao Tian dan para bawahannya mengadakan pesta hingga pukul 11 malam sebelum akhirnya, Xiao Tian pergi ke apartemennya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Distrik Jiasu, rumah Xiao Tian. Saat ini, Ye Xueyin dan Ye Qingyu sedang duduk di sofa di ruang tamu. Dari ekspresi wajah mereka, siapapun dapat mengetahui bahwa mereka sedang sedih. Qingyu, sepertinya Tian tidak akan pulang lagi hari ini. Sebelumnya, Ye Xueyin langsung menuju kamar putranya setelah dia tiba di rumah, berharap dia bisa melihatnya. Namun, ketika dia berada di kamarnya kosong. Dia terus menunggu di ruang tamu, berharap Xiao Tian akan kembali ke rumah. Karena sudah pukul 11 malam, Ye Xueyin tahu bahwa putranya tidak akan kembali ke rumah lagi. Itu sebabnya dia sedih. Pada saat ini, Ye Qingyu hanya bisa menghela nafas. Dia juga tidak menyangka bahwa Xiao Tian tidak akan kembali ke rumah lagi. Aku pulang, ucap Xiao Tian setelah melangkah masuk ke apartemennya. Sebelumnya, sebelum pergi ke apartemennya, ia pergi ke perusahaan Stars Clothes untuk mandi karena pakaian dan tubuhnya berlumuran darah. Ia tahu bahwa para wanitanya akan khawatir jika melihatnya berlumuran darah. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk mandi sebelum pergi ke apartemennya. Di mana mereka? Apakah mereka sedang tidur? Karena Liu Ning dan Si Fei tidak ada di ruang tamu, Xiao Tian langsung menuju kamarnya karena ia mengira mereka ada di kamar tidurnya. Seperti dugaan Xiao Tian, Si Fei dan Liu Ning ada di kamarnya. Mereka berbaring di tempat tidur sambil berbincang-bincang dengan gembira. Ketika mereka melihat Xiao Tian, mereka berkata serempak, "Selamat datang di rumah." Dengan senyum lembut di wajahnya, Xiao Tian berjalan ke arah mereka. "Kalian berdua tampak bahagia. Apakah ada hal baik yang terjadi hari ini?" "Kita hanya mengobrol dengan seorang gadis." Si Fei menjawab sebelum menoleh ke arah Liu Ning. "Benar begitu, Ning?" "Ya," Liu Ning menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Berbicara dengan seorang gadis, Xiao Tian sangat senang saat melihat Si Fei dan Liu Ning akur seperti itu. "Apa yang kalian berdua bicarakan?" "Rahasia," Si Fei menjawab sambil terkekeh. "Oh, jadi sekarang wanitaku berani menyembunyikan sesuatu dariku, ya?" Xiao Tian mencubit pipi Si Fei dan Liu Ning. Dia tahu sejak wanita-wanita lainnya mengetahui bahwa dia selingkuh, dan beberapa masalah muncul silih berganti,
Xiao Tian selalu memperlakukan Liu Ning dan Si Fei dengan sedikit dingin. Dia tidak hanya jarang menghabiskan waktu bersama mereka, tetapi kepribadiannya juga berubah drastis. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa dia tidak boleh bersikap seperti itu karena mereka adalah wanitanya. Karena alasan ini, Xiao Tian berusaha memperlakukan mereka dengan baik lagi seperti sebelumnya. Pada saat ini, Liu Ning dan Si Fei saling memandang. Karena Xiao Tian memiliki banyak masalah, dia berubah menjadi orang yang dingin dan jarang tersenyum. Itulah sebabnya ketika mereka menyadari bahwa perilaku Xiao Tian kembali seperti sebelumnya, mereka terkejut. Tentu saja, mereka senang karenanya karena itu berarti, dia telah menjadi lebih dewasa sekarang. Si Fei dan Liu Ning segera mendorong Xiao Tian hingga dia jatuh terlentang. Tanpa menunggu sedetik pun, keduanya mencium pipinya dan tersenyum bahagia. Adik kecil, aku paling suka perilakumu saat ini. Si Fei menyuarakan perasaannya yang sebenarnya. Setelah Liu Ning dan Si Fei berbaring di kedua sisinya Sisi, dia membelai rambut mereka dan meminta maaf. Maafkan aku karena sering mengabaikan kalian berdua dalam beberapa minggu terakhir. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Memem, tidak apa-apa. Liu Ning menggelengkan kepalanya. Kami mengerti, jadi Anda tidak perlu merasa bersalah. Benar sekali. Selama kau tidak meninggalkan kami dan terus mencintai kami akan selalu mendukungmu dan berdiri di sampingmu. Si Fei kemudian menatap Liu Ning. Benar begitu, Ning. Petik 2. Ya, sebagai wanitanya, sudah menjadi tugas mereka untuk mendukungnya. Itulah sebabnya Liu Ning tidak pernah mengeluh ketika perilaku Xiao Tian berubah atau ketika ia jarang menghabiskan waktu bersama mereka. Xiao Tian mencium kening Si Fei dan Liu Ning dan tersenyum lembut. Aku benar-benar beruntung memiliki kalian berdua sebagai wanitaku. Aku juga merasa beruntung memiliki kalian sebagai priaku. Meskipun Xiao Tian belum melakukan banyak hal untuknya, tetapi Liu Ning memang senang menjadi wanitanya. Aku juga, Si Fei menambahkan. Oh, benar juga, jika kau mau, kau bisa kembali ke rumahmu besok karena aku sudah menyelesaikan masalahku. Xiao Tian telah menghancurkan geng Hawk dan menangkap anggota keluarga Hong, jadi tidak apa-apa jika Si Fei dan Liu Ning ingin kembali ke rumah mereka lagi. Benarkah? Tentu saja, Si Fei tahu tentang itu karena Biyu dan Fuji telah menceritakan semuanya padanya. Namun, dia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa karena dia tidak ingin membuat Xiao Tian curiga padanya. Ya, Xiao Tian langsung menjawab, tapi kalau kamu masih ingin tinggal di sini, kamu juga bisa melakukannya. Bagaimana menurutmu, Ning? Si Fei bertanya. Baginya, tidak ada bedanya tinggal di apartemen Xiao Tian atau rumah mereka karena selama mereka bisa bersama Xiao Tian, di mana saja tidak masalah. Tianer, aku suka tinggal di apartemenmu, tapi kalau kita terus tinggal di apartemenmu, rumah kita akan terus kosong. Itu sebabnya aku ingin kembali ke rumahku. Ada dua alasan mengapa Liu Ning ingin kembali ke rumahnya. Pertama, dia tidak ingin rumahnya tetap kosong dan tidak ada yang menempatinya. Dan kedua, ada kemungkinan besar orang lain akan mengetahui bahwa mereka tinggal bersama Xiao Tian. Bukannya dia tidak ingin orang lain tahu bahwa mereka tinggal bersama, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan identitas Xiao Tian. Alasan Xiao Tian membeli apartemen adalah untuk tempat tinggal ketika dia berpura-pura menjadi King Feng. Banyak orang yang sudah tahu kalau mereka adalah wanita Xiao Tian karena mereka sudah beberapa kali berkencan. Itulah sebabnya kalau orang lain tahu kalau mereka tinggal di apartemennya, mereka pasti akan curiga pada Xiao Tian nanti. Adik kecil, ayo kita tinggal bersama di rumah kita. Xiao Tian sudah tinggal bersama mereka selama beberapa minggu, jadi Si Fei sudah terbiasa tidur dengannya atau melihat wajahnya setelah bangun tidur. Itulah sebabnya dia meminta Xiao Tian untuk tinggal bersama mereka di rumah mereka. Benar, Tianer, ayo kita tinggal bersama di rumah kita. Seperti Si Fei, Liu Ning juga terbiasa tidur dengan Xiao Tian. Karena mereka tinggal bersama, dia lebih bahagia karena dia selalu bisa menghabiskan waktu dengan Xiao Tian. Xiao Tian menatap mereka sekitar 3 detik sebelum menjawab. Baiklah, yai, ucap Si Fei gembira sebelum akhirnya, ia mencium pipi Xiao Tian lagi. Tentu saja, Liu Ning juga senang karena dengan ini, mereka bisa menghabiskan waktu bersama setiap hari lagi. Wajah Xiao Tian tersenyum saat melihat ekspresi bahagia mereka. Ninger, Fei sudah mencium pipiku tadi. Kenapa kau belum mencium pipiku? Liu Ning menatap Xiao Tian sekitar 3 detik sebelum akhirnya,
wajahnya tersenyum. Meskipun kata-katanya sedikit mengejutkannya, tetapi ia tetap mencium pipinya. Karena kalian berdua sudah menciumku, sekarang saatnya aku mencium kalian berdua. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berbaring tengkurap di atas Liu Ning dan mencium bibirnya. Liu Ning membelalakkan matanya sesaat ketika Xiao Tian tiba-tiba melakukan sesuatu seperti itu. Tentu saja, ia langsung menyambut ciuman itu. Dan seperti biasa, ciuman normal itu hanya berlangsung sekitar 3 detik sebelum akhirnya berubah menjadi ciuman penuh gairah di mana mereka saling mengaitkan lidah dan meminum ludah mereka. Setelah Xiao Tian berciuman panas dengan Liu Ning, dia mencium bibir si Fei. Tentu saja, mereka juga berciuman penuh gairah setelah berciuman mesra. Xiao Tian, si Fei, dan Liu Ning berbincang selama beberapa menit. Malam itu, mereka tidak berhubungan seks karena mereka hanya ingin mengobrol dan menikmati waktu bersama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Tian pulang ke rumah karena ia yakin ibu dan bibinya juga ingin menghabiskan waktu bersamanya atau menemuinya. Ye Xueyin dan Ye Qingyu yang sedang memasak sarapan di dapur menghentikan kegiatan mereka. Ketika Ye Xueyin mendengar suara mobil Xiao Tian, ia pun bergegas menuju kamar tamu. Ye Xueyin sangat ingin bertemu dengan putranya, jadi ia tidak peduli untuk memasak ketika tahu bahwa putranya telah pulang. "Ah, aku lupa membawa sesuatu untuk ibu dan bibiku." Sebenarnya, Xiao Tian ingin membeli kue untuk ibu dan bibinya karena mereka sangat menyukai kue itu. Namun, karena ia sudah sampai di rumah, Xiao Tian memutuskan untuk tidak membelinya. Setelah Xiao Tian membuka pintu, ia langsung berkata, "Aku Ho." Sebelum Xiao Tian menyelesaikan perkataannya, ibunya yang sangat merindukannya langsung memeluknya ketika melihatnya. "Tian," tentu saja, Xiao Tian tahu perasaan ibunya. Dengan senyum lembut di wajahnya, Xiao Tian juga memeluknya dan berkata, "Aku pulang, ibu." Pada saat ini, Ye Xueyin tidak menjawab, sebaliknya, dia memeluknya lebih erat. Dia memeluknya erat-erat seolah-olah Xiao Tian akan menghilang lagi jika dia tidak memeluknya erat-erat. Karena begitu eratnya pelukan ibunya, Xiao Tian kesulitan bernapas. "Ibu, bisakah ibu melonggarkan pelukanmu? Aku tidak bisa bernapas." Ye Xueyin akhirnya menyadari bahwa dia memeluk putranya terlalu erat. Karena alasan ini, dia berhenti memeluknya dan menjawab, "Tian, kamu tidak akan menghilang lagi, kan?" Karena terakhir kali, Xiao Tian menghilang saat dia sedang tidur, dia takut dia akan menghilang lagi. "Menghilang? Apa maksudmu dengan menghilang? Aku hanya tinggal bersama wanita yang paling aku cintai." Xiao Tian langsung menjawab dalam benaknya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya karena dia tahu ibunya akan sedih jika dia mengatakan sesuatu seperti itu. "Tidak, aku tidak akan menghilang lagi." "Benarkah?" Ye Xueyin bertanya. "Ya." Meskipun Xiao Tian berencana untuk sering tidur di rumah Liu Ning, dia harus mengatakannya karena dia tidak ingin melihat ibunya bersedih. "Ayo pergi ke ruang tamu." "Ya." Ye Xueyin menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Saat mereka berjalan menuju ruang tamu, Ye Xueyin memeluk lengan kanannya dan terus menatapnya. Karena Xiao Tian ingin membuat ibunya bahagia, dia menghentikan langkahnya. Hal ini membuat Ye Xueyin tercengang. Karena alasan ini, dia segera bertanya, "Ada apa, Tian?" Tanpa memberi peringatan, Xiao Tian menggendong ibunya. Ia kemudian meletakkan kedua tangannya di pantat ibunya agar tidak terjatuh. Tindakannya sangat mengejutkannya. Tentu saja, ia tidak mengeluh, sebaliknya, ia langsung melingkarkan lengannya yang panjang dan ramping di leher Xiao Tian. Dulu, Xiao Tian sering menggendongnya seperti itu, jadi ia tidak bisa menahan rasa senangnya saat Xiao Tian menggendongnya lagi. Ia sangat merindukan digendong oleh putranya karena sudah lebih dari 2 minggu sejak Xiao Tian menggendongnya seperti itu. Ketika mereka melangkah ke ruang tamu, Xiao Tian melihat bibinya berdiri di dekat sofa, menunggu mereka. Seperti kakak perempuannya, Ye Qingyu juga merindukan Xiao Tian. Itulah sebabnya ia mematikan api kompor dan menunggu di ruang tamu. Awalnya, ia juga ingin menuju kamar tamu tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Setelah Xiao Tian mendudukkan ibunya di sofa, ia berdiri di depan bibinya dan tersenyum, "Aku pulang, bibi." Seperti yang dilakukan Ye Xueyin sebelumnya, Ye Qingyu langsung memeluknya dan menjawab, "Selamat datang di rumah, Tian." Setelah Ye Qingyu menghentikan pelukannya, Xiao Tian menangkup wajahnya dan berbicara dengan suara lembut,
jangan membuat ekspresi seperti ini, atau wajah cantikmu akan hancur. Hal yang paling cocok untuk wanita cantik sepertimu adalah tersenyum, bukan menunjukkan ekspresi sedih seperti ini. Meskipun Xiao Tian tahu bahwa dia tidak sedih, tetapi karena ekspresinya seperti sedang sedih, Xiao Tian mengatakan sesuatu seperti itu. Ye Qingyu menganggukkan kepalanya sebelum tersenyum. Apa yang kalian berdua lakukan sebelumnya? Xiao Tian bertanya. Kami sedang memasak sarapan. Ye Qingyu langsung menjawab. Oh, sebaiknya kamu terus memasak sarapan agar kamu bisa segera sarapan. Kata Xiao Tian. Aku akan menunggu di kamarku karena ada sesuatu yang ingin kulakukan. Baiklah, jawab Ye Qingyu sebelum berjalan menuju dapur. Ketika Ye Qingyu menuju dapur, Ye Xueyin mengikutinya karena dia ingin membantu Ye Qingyu memasak sarapan sehingga mereka bisa menyelesaikan memasak sarapan lebih cepat. Tidak lama kemudian, mereka selesai memasak sarapan. Dan karena Ye Xueyin ingin sarapan bersama dengan putranya, dia menuju ke kamarnya. Tian, kamu sudah sarapan. Kami sudah selesai memasak sarapan. Tidak, ayo makan bersama. Meskipun Xiao Tian sudah sarapan dengan Si Fei dan Liu Ning, dia memutuskan untuk berbohong kepada ibunya karena dia tahu bahwa mereka ingin sarapan bersamanya. Ayo sarapan bersama. Ye Xueyin menjawab dengan gembira ketika dia mengatakan bahwa dia belum sarapan, karena itu berarti mereka bisa makan bersama. Saat mereka sedang sarapan, Ye Xueyin dan Ye Qingyu sering melihat ke arah Xiao Tian. Hal ini membuat Xiao Tian tidak dapat makan dengan benar. Mengapa kalian berdua menatapku seperti itu? Kalian berdua harus makan dengan benar karena kalian berdua bisa terlambat bekerja nanti. Ye Xueyin dan Ye Qingyu menjawab serempak. Setelah mereka selesai sarapan, Xiao Tian tercengang ketika melihat ibu dan bibinya masih duduk di kursi. Mengapa kalian berdua masih duduk di kursi? Jika kalian berdua terus duduk di kursi, kalian berdua akan terlambat bekerja nanti. Pada saat ini, Ye Xueyin dan Ye Qingyu tidak menjawab dan masih menatapnya. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa mereka masih ingin menghabiskan waktu bersama dengannya. Namun, karena dia ingin bertemu dengan Lan Ruoxi, dia harus membuat ibu dan bibinya pergi bekerja atau dia tidak akan dapat bertemu dengan Lan Ruoxi. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke tempat kerjamu? Baiklah, Ye Xueyin dan Ye Qingyu menjawab serempak. Meskipun mereka masih ingin menghabiskan waktu bersama Xiao Tian, tetapi mereka harus pergi bekerja. Itulah sebabnya mereka langsung setuju ketika Xiao Tian berkata bahwa ia ingin mengantar mereka ke tempat kerja mereka. Setelah mereka mandi dan berganti pakaian, Xiao Tian mengantar mereka ke tempat kerja mereka. Karena tempat kerja ibunya lebih dekat, Xiao Tian menyuruh ibunya terlebih dahulu. Dan seperti dugaan Xiao Tian, ibunya sebenarnya tidak ingin pergi bekerja dan ingin menghabiskan waktu bersama dengannya. Ibu, kita bisa menghabiskan waktu bersama lagi nanti. Jadi jangan bersedih. Benarkah? Tanya Ye Xueyin. Ya, jawab Xiao Tian sambil menganggukkan kepalanya. Karena Xiao Tian berkata bahwa mereka bisa menghabiskan waktu bersama nanti, Ye Xueyin keluar dari mobil dan memasuki kedai kopinya. Setelah itu, Xiao Tian mengemudikan mobilnya menuju perusahaan Golden Bug. Dan setelah beberapa menit berkendara, mereka akhirnya tiba di perusahaan Golden Bug. Bibi, kita sudah sampai. Pada saat ini, Ye Qingyu tidak langsung keluar dari mobil, sebaliknya, ia menatapnya dengan saksama. Ada apa? Tanya Xiao Tian penasaran. Alih-alih menjawab, Ye Qingyu menangkup wajahnya dan mencium bibirnya. Tindakannya sangat mengejutkan Xiao Tian. Tentu saja, dia membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya dan hanya menatap matanya karena dia tahu perasaannya. Setelah menempelkan bibirnya ke bibirnya selama sekitar 10 detik, Ye Qingyu menghentikan ciumannya dan keluar dari mobil. Sampai jumpa di rumah. Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Setelah Ye Qingyu memasuki perusahaan, Xiao Tian mengemudikan mobilnya menuju bar Red Flower. Setelah beberapa menit berkendara, Xiao Tian akhirnya tiba di bar Red Flower. Setelah Xiao Tian memasuki bar, orang-orang Lan Ruoxi membimbingnya ke ruang tunggu. Tak lama kemudian, terdengar suara menggoda, "Oh, Tuan Muda Xiao, apa yang membawamu ke barku?" Setelah Lan Ruoxi memasuki kamar tamu, dia tidak langsung duduk di sofa, sebaliknya, dia berdiri di depan Xiao Tian dan berkata, "Tuan Muda Xiao, mari kita bicara di kamar pribadi. Kamar ini tidak cocok untuk kita bicara dengan bebas." Pada saat ini,
Lan Ruoxi mengira Xiao Tian ingin membicarakan sesuatu yang penting dengannya. Itulah sebabnya dia ingin mereka pindah kamar karena dia takut seseorang mungkin secara tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka nanti. Baiklah, Xiao Tian juga berpikir bahwa ruang tunggu bukanlah tempat terbaik bagi mereka untuk berbicara. Setelah itu, mereka menuju ke kamar pribadi. Kamar pribadi itu cukup besar, dengan perabotan mewah menghiasi ruangan itu. Setelah mereka duduk di sofa, Lan Ruoxi menatapnya dan bertanya, "Jadi, apa yang membawamu ke sini?" "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantuku." Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Hanya itu, Lan Ruoxi sedikit terkejut setelah mendengar kata-katanya karena dia pikir Xiao Tian akan mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya dalam sesuatu. "Mungkin aku terlalu banyak berpikir." Lan Ruoxi berpikir dalam hati. "Kudengar dari orang-orangku bahwa kaulah yang mengalahkan Jin Yimu. Aku tidak menyangka Tuan Muda Xiao begitu kuat." Setelah orang-orangnya kembali ke bar, mereka memberitahu Lan Ruoxi apa yang terjadi saat mereka berperang dengan geng Hao. Tentu saja, Lan Ruoxi sudah menduga bahwa geng Xiao Tian akan memenangkan perang karena dia telah mengirim petarung terbaik untuk membantunya, dan dua bawahan terbaik Si Fei juga membantunya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah Xiao Tianlah yang mengalahkan Jin Yimu karena dia mengira orang yang akan mengalahkan Jin Yimu adalah Biyu atau Fuji. Bawahan Lan Ruoxi juga memberitahu Lan Ruoxi bahwa mereka tidak tahu jenis seni bela diri apa yang dipelajari Xiao Tian karena mereka belum pernah melihat seni bela dirinya. Seni bela diri yang dipelajarinya tidak hanya terlalu menakutkan, tetapi juga memiliki jurus rahasia. Lan Ruoxi terkejut ketika bawahannya mengatakan bahwa Xiao Tian membunuh 10 orang dalam waktu kurang dari 10 detik. Lan Ruoxi bahkan bertanya-tanya siapa guru seni bela dirinya dan apa nama seni bela diri yang dipelajarinya. Awalnya, dia ingin menyelidikinya tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia takut Xiao Tian akan marah jika dia mengetahuinya. Karena Xiao Tian telah mengalahkan seorang ahli bela diri, itu berarti keterampilan bertarung Xiao Tian juga berada pada level yang sama dengan seorang ahli bela diri. Dia hanya tidak menyangka bahwa Xiao Tian, yang baru berusia 19 tahun, telah menjadi seorang ahli bela diri. Dari semua orang yang dia kenal, hanya satu orang yang bisa mencapai itu, dan orang itu tidak lain adalah Zhao Sheng. Namun, Zhao Sheng berasal dari keluarga seni bela diri, jadi dia bisa memahaminya. Sementara Xiao Tian, di sisi lain, tidak berasal dari keluarga seni bela diri. Hal ini membuat Lan Ruoxi bertanya-tanya siapa yang lebih jenius dalam seni bela diri, Xiao Tian atau Zhao Sheng. Lan Ruoxi, yang duduk di depannya, bangkit dari sofa dan duduk di sebelahnya. "Tuan Muda Xiao, apa nama seni bela diri yang telah Anda pelajari, dan siapa guru Anda?" "Anda tidak akan tahu bahkan jika saya memberitahu Anda tentang hal itu." Xiao Tian tidak tahu mengapa semua orang ingin tahu nama seni bela diri yang telah dipelajarinya. "Tetapi saya ingin mengetahuinya." Tentu saja, Lan Ruoxi tidak menyerah karena dia benar-benar ingin tahu tentang hal itu. "Hei, katakan saja padaku. Anda dapat menganggapnya sebagai hadiahku karena telah membantu Anda." Karena Lan Ruoxi telah mengatakan sesuatu seperti itu, Xiao Tian memutuskan untuk memberitahunya. "Nama seni bela diri yang telah saya pelajari adalah seni bela diri pedang bulan." Seni bela diri pedang bulan. Lan Ruoxi menyentuh dagunya dan mencoba mengingat semua nama seni bela diri yang dia ketahui. Namun, tidak ada satupun seni bela diri yang dia ketahui yang memiliki nama seperti itu. Hal ini membuat Lan Ruoxi semakin penasaran. "Siapa nama guru seni bela diri Anda?" Pada saat ini, Xiao Tian tidak tahu bagaimana menjawabnya karena guru seni bela dirinya berasal dari kehidupan masa lalunya. Namun karena dia tidak ingin berbohong tentang guru seni bela dirinya, Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. "Lin Feng." Lin Feng adalah nama salah satu guru seni bela dirinya. Nama guru seni bela dirinya yang lain adalah King Wen Tian. Lin Feng adalah orang yang mengajarinya seni bela diri pedang bulan sementara King Wen Tian adalah orang yang mengajarinya seni bela diri tangan naga. Alasan Xiao Tian menggunakan King Feng sebagai namanya untuk identitasnya yang lain adalah karena itu adalah campuran dari nama-nama guru seni bela dirinya. Bukannya Xiao Tian ingin tidak menghormati guru seni bela dirinya, sebaliknya, itu adalah kebalikannya. Meskipun guru seni bela dirinya sering memaksanya untuk berlatih keras, dia tahu bahwa itu untuknya, bukan untuk mereka. "Lin Feng."
Lan Ruoxi mencoba mengingat semua seniman bela diri terkenal atau seniman bela diri Grandmaster bernama Lin Feng, tetapi seperti sebelumnya, dia tidak dapat mengingatnya. Siapa dia? Guruku berkata bahwa dia tidak ingin orang lain tahu tentangnya, jadi dia melarangku untuk mengungkapkan identitasnya. Xiao Tian memutuskan untuk berbohong kepada Lan Ruoxi karena dia tidak punya pilihan lain. Setelah mendengar kata-katanya, Lan Ruoxi tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang guru seni bela dirinya. Karena alasan ini, dia tidak menanyakannya lagi. Setidaknya, dia tahu nama seni bela diri yang telah dipelajarinya. Jadi, apakah ada alasan lain mengapa kamu datang ke tempatku? Tidak, alasan Xiao Tian datang ke bar Red Flower hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Lan Ruoxi. Dia tidak punya motif lain karena, saat itu, dia tidak membutuhkan apapun. Tuan Muda Xiao, saya diundang untuk menghadiri jamuan makan di Beijing dalam 4 hari. Bisakah Anda menemani saya? Lan Ruoxi bertanya. Jamuan makan, Beijing. Xiao Tian berpikir dalam hati. Mengapa Anda memilih saya? Xiao Tian tidak tahu mengapa Lan Ruoxi ingin dia menemaninya. Dengan kecantikan dan statusnya, dia yakin bahwa dia dapat meminta banyak orang penting untuk menemaninya. Dia hanya ingin tahu mengapa dia memilihnya dari semua orang yang dikenalnya. Karena aku ingin kamu menemaniku. Memang benar bahwa dia dapat meminta banyak orang untuk menemaninya, tetapi dia tidak ingin melakukan itu karena mereka semua akan memanfaatkan situasi nanti. Dari semua pria yang pernah dia temui atau kenal, Xiao Tian adalah satu-satunya yang tampak tidak tertarik padanya. Itulah sebabnya dia ingin dia menemaninya menghadiri jamuan makan di Beijing. Saat ini, Xiao Tian tidak langsung menjawab dan hanya menatap matanya. Dia bimbang apakah dia harus menemaninya atau tidak. Xiao Tian yakin jika dia menemaninya menghadiri jamuan makan di Beijing, akan memakan waktu setidaknya 4 hari untuk kembali ke Shanghai, dan dia tidak akan dapat bertemu dengan wanita-wanitanya jika dia pergi ke Beijing bersamanya. Namun, karena Lan Ruoxi telah membantunya berkali-kali, Xiao Tian tidak tahu bagaimana menolaknya. Baiklah, aku akan menemanimu. Meskipun dia tidak akan dapat menghabiskan waktu dengan wanita-wanitanya selama beberapa hari kemudian, Xiao Tian tidak keberatan karena dia dapat melakukannya setelah dia kembali ke Shanghai. Tentu saja, Xiao Tian akan menjelaskannya kepada wanita-wanitanya karena dia tidak ingin wanita-wanitanya salah paham padanya. Lan Ruoxi, yang duduk di sisi kanannya, langsung duduk di pangkuannya dan menjawab, "Bagus." Pada saat ini, Xiao Tian bersikap normal karena ini bukan pertama kalinya Lan Ruoxi duduk di pangkuannya. Sekarang aku tahu mengapa kamu ingin aku menemanimu menghadiri jamuan makan. Apakah kamu tahu bahwa kamu mengundang serigala ke sarangmu? Alih-alih merasa takut atau malu, Lan Ruoxi mendekatkan wajahnya ke telinga kanannya dan berbisik, "Aku tidak takut serigala. Jangan salahkan aku jika kau menyesalinya nanti." Xiao Tian berkata, "Aku tidak akan menyalahkanmu." Lan Ruoxi menjawab sambil terkikik. Xiao Tian tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. "Bisakah kau membantuku menemukan seorang pria bernama Tan Fu?" Tan Fu terlibat dalam segala hal, jadi Xiao Tian tidak ingin melepaskannya begitu saja. Lan Ruoxi menutup mulutnya dan terkekeh. "Bukankah kau bilang kau datang hanya untuk berterima kasih padaku? Jadi, apa ini?" "Hehe, tentu saja, Lan Ruoxi akan membantunya." Alasan dia mengatakan itu adalah karena dia ingin menggodanya. Baginya, menemukan seseorang itu mudah karena dia memiliki banyak koneksi. "Yah, itu karena kau ingin aku menemanimu pergi ke Beijing nanti. Anggap saja itu hadiahku karena telah membantumu." Awalnya, Xiao Tian ingin mencari Tan Fu sendirian, tetapi karena Lan Ruoxi ingin dia menemaninya menghadiri jamuan makan di Beijing, dia memutuskan untuk mengatakannya. Itu adalah waktu yang tepat untuk meminta bantuannya, jadi Xiao Tian tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. "Oh, jadi, kau ingin aku membantumu menemukan Tan Fu sebagai hadiahmu?" Lan Ruoxi kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga kanan Xiao Tian. "Apa kau yakin? Sekadar informasi, aku bermaksud mengabulkan apapun keinginanmu sebagai hadiah, tahu. Misalnya, kau bisa memintaku melakukan hal-hal dewasa denganmu." Karena Lan Ruoxi terus menggodanya, Xiao Tian memutuskan untuk menggodanya balik. "Oh, itu ide yang cemerlang. Bagaimana kalau kau tidur denganku sekarang?" Sebenarnya, Xiao Tian tidak bermaksud merayu atau menggodanya karena, di matanya, Lan Ruoxi licik seperti rubah.
Itulah sebabnya Xiao Tian tidak pernah lengah setiap kali bersamanya karena Xiao Tian yakin bahwa Lan Ruoxi akan memanfaatkannya suatu hari nanti. Di kehidupan sebelumnya, ia telah bertemu dengan beberapa wanita yang memiliki kepribadian yang sama dengannya. Karena alasan ini, Xiao Tian semakin yakin bahwa Lan Ruoxi akan memintanya melakukan sesuatu yang besar di masa depan. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa hubungan mereka hanya setingkat hubungan bisnis. Ia hanya berharap bahwa hal-hal yang akan diminta Lan Ruoxi di masa depan bukanlah sesuatu yang dapat merugikan orang-orang yang penting baginya. Oh, apakah kau akhirnya menyukaiku? Lan Ruoxi tahu bahwa Xiao Tian adalah seorang playboy seperti Zhao Sheng, jadi dia tidak terkejut mendengar kata-katanya. Aku tidak apa-apa jika kamu ingin tidur denganku. Apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Jika begitu, kita bisa pergi ke kamarku sekarang. Tentu, ayo pergi ke kamarmu sekarang. Xiao Tian ingin tahu sejauh mana dia akan terus menggodanya. Meskipun Xiao Tian tidak tertarik pada Lan Ruoxi, tetapi dia terus bersikap seolah-olah dia menyukainya. Aku tidak apa-apa dengan itu. Ayo pergi ke kamarku sekarang. Lan Ruoxi juga memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Tian. Dia ingin tahu sejauh mana Xiao Tian akan terus bersikap seperti itu. Namun, ketika mereka hendak berdiri, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Masuklah. Lan Ruoxi berbicara sambil masih duduk di pangkuan Xiao Tian. Setelah Lan Ruoxi memberi izin untuk masuk ke ruang privat, pintunya terbuka, dan seorang wanita berusia 20-an muncul di hadapannya. Ketika Xiao Tian menyadari siapa wanita itu, perasaan terkejut yang mendalam muncul di hatinya. Dia tidak menyangka akan bertemu Su Ruyan lagi. Tentu saja, Xiao Tian tidak menunjukkannya di wajahnya dan hanya menatap Su Ruyan seolah-olah dia hanyalah salah satu karyawan Lan Ruoxi, bukan mantan karyawannya. Seperti Xiao Tian, Su Ruyan terkejut ketika melihat Xiao Tian. Namun, yang paling mengejutkannya adalah Lan Ruoxi duduk di pangkuan Xiao Tian. Karena alasan ini, dia menghentikan langkahnya. Tentu saja, Su Ruyan tahu bahwa Lan Ruoxi memiliki hubungan dekat dengan Xiao Tian. Dia hanya tidak menyangka bahwa hubungan mereka jauh lebih dekat dari yang dia kira. Sejak dia bekerja di bar Lan Ruoxi, dia belum pernah melihat Lan Ruoxi bersikap seperti itu dengan tamu lain. Itulah sebabnya dia tercengang ketika melihat Lan Ruoxi duduk di pangkuannya. Dan dari ekspresi wajah mereka atau suasana di sekitar mereka, mereka sedang dalam momen mesra. Seberapa dekat hubungan mereka? Apakah mereka pacaran? Su Ruyan tidak bisa menahan diri untuk berpikir seperti itu. Dia masih merasa sulit untuk mempercayai apa yang dilihatnya. Xiao Tian mengalihkan perhatiannya ke Lan Ruoxi dan bertanya, dia bekerja di barmu. Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa Lan Ruoxi dan Su Ruyan telah menjadi teman. Dia juga tahu bahwa Lan Ruoxi adalah orang yang membantu Su Ruyan di masa lalu. Dia hanya sedikit terkejut ketika mengetahui bahwa Su Ruyan bekerja di bar Lan Ruoxi. Ya, dia tidak punya pekerjaan, jadi aku menawarinya pekerjaan di barku dan dia menerimanya. Saat ini, Lan Ruoxi masih duduk di pangkuan Xiao Tian. Dia tidak peduli meskipun Su Ruyan melihatnya duduk di pangkuannya. Lan Ruoxi bahkan bersikap seolah-olah Su Ruyan adalah bawahannya yang lain. Begitu, Xiao Tian tidak peduli apakah Su Ruyan bekerja di bar Lan Ruoxi atau tidak karena Su Ruyan bukan lagi karyawannya. Tetapi aku hanya mengizinkannya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pekerjaannya hanya membersihkan kamar atau membantu koki. Biasanya, dia hanya bekerja di dapur. Sebenarnya, Lan Ruoxi juga tidak ingin membiarkan Su Ruyan bekerja di barnya karena Su Ruyan masih polos, tetapi dia tidak bisa terus mendukung Su Ruyan. Karena alasan ini, Lan Ruoxi memberi Su Ruyan pekerjaan. Tentu saja, Lan Ruoxi tidak mengizinkan Su Ruyan bekerja sebagai bartender atau semacamnya karena terlalu berbahaya bagi Su Ruyan. Lan Ruoxi kemudian melirik Su Ruyan dan bertanya, untuk apa kau berdiri di sana? Dan mengapa kau ingin menemuiku? Setelah mendengar kata-kata Lan Ruoxi, Su Ruyan langsung berjalan menuju Lan Ruoxi. Namun, ketika dia berada di sebelah Lan Ruoxi, Su Ruyan menatap Xiao Tian dan berbicara, bos muda. Karena Xiao Tian dulunya adalah bosnya, Su Ruyan tanpa sadar menyapa Xiao Tian saat berada di dekatnya. Berapa kali harus kukatakan padamu? Aku bukan bosmu lagi. Xiao Tian terkejut saat Su Ruyan tiba-tiba menyapanya. Su Ruyan patah hati setelah mendengar kata-katanya. Dia tahu bahwa dia telah mengkhianatinya di masa lalu, tetapi suaranya saat mengatakannya terlalu dingin seolah-olah dia tidak tahu siapa dia.
Lan Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah mendengar kata-kata Suruyan. Alih-alih memberitahu mengapa dia ingin menemuinya, Suruyan malah menyapa Xiao Tian. Tentu saja, Lan Ruoxi tidak marah pada Su Ruyan karena dia tahu bahwa Xiao Tian dulunya adalah bos Suruyan. Lan Ruoxi hanya tidak menyangka bahwa Suruyan masih memperlakukan Xiao Tian seolah-olah dia masih bos Suruyan. Katakan padaku, mengapa kamu ingin menemuiku? Ah, Suruyan tiba-tiba teringat alasan mengapa dia ingin menemui Lan Ruoxi. Ada dua orang yang ingin bertemu denganmu. Mereka ada di ruang tunggu sekarang. Katakan pada mereka bahwa aku sedang punya tamu penting sekarang dan akan menemui mereka nanti. Lan Ruoxi berkata, baiklah, Suruyan segera pergi.